Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyuru afdal wa ayyadna afdal watani fil alamin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar, pencinta, tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun penunggu kami berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini kita jumpa lagi dalam acara penunggu kami nantikan. Moga-moga yang jumpai penunggu kami bersama semua keluarga sehat walafiat, dalam keadaan dan tidak kurang suatu apa. Dan insyaAllah baru selesai melaksanakan solat Isya berjamaah. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, dah banyak pertanyaan akan kita jawab pada malam ini. Namun sebelumnya, mari lebih dahulu kita ucapkan selamat hari ulang tahun Nusa Tenggara Barat yang ke-61. Itu hari esok tanggal 17 Desember 2019. HUT NTB ke-61. Mari kita merenung kepada sabda Nabi SAW mengatakan bahawa pilar negara itu ada 8. Pilar negara ada 8. Negara kita, wilayah kita, daerah kita menjadi sejahtera, bahagia, makmur apabila ada pilar negara yang 8 ini. Menurut Nabi SAW, menurut negara kita, ya ada 4. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi menurut Nabi, pilar negara itu ada 8. Mana yang 8 itu, para pendengar? Pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Alim ulama yang telah menyebarkan ilmunya, meningkatkan pendidikan, kecerdasan bangsa, memajukan sekolah, madrasah dan sebagainya. Maka itulah pilar negara yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia, baik dari segi agama maupun segi umum. Yang kedua, pilar negara yang kedua adalah bi'adalil umara, para pejabat dari semua tingkatan yang adil, yang arif, bijaksana. Dan yang ketiga iaitu bisa khawatil agniya, para orang-orang kaya yang pemurah-pemurah. Orang kaya yang pemurah-murah, pilar negara kita yang ketiganya. Yang keempat, bidu'ail fuqara, doanya orang miskin. Orang miskin yang selalu optimis, tidak putus asa, berusaha, berjuang dan suka berdoa, itu termasuk yaitu pilar negara. Mereka walaupun miskin tapi sabar, taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah putus asa, optimis, selalu berusaha. Orang miskin seperti ini termasuk pilar negara. Yang berikutnya, amanatul tujar. Yang kelima, pilar negara adalah pengusaha-pengusaha yang amanah, yang kepercayaan, yang jujur dalam usahanya. Tidak mencari jalan yang haram, tidak mencari jalan yang dilarang oleh aturan undang-undang. Cari rezeki, maka itulah pilar negara yang kelima. Yang keenam, ibadatil ubad. Hamba Allah yang tekun rajin ibadah, ikhlas lillah ta'ala. Semuanya rajin ibadah, penduduk negeri kita. Pilar negara yang keenam. Yang ketujuh, nasihatul muhtarifin. Apabila para pegawai, karyawan, buruh, pekerja semuanya disiplin, taat, bakti, setia terhadap pimpinan dan atasan mereka. Itu adalah pilar negara yang ketujuh. Yang ke-8 pilar negara adalah yaitu kaum wanita. An-nisa imadul bilad. Insaluhat pasaluhat, impasadat papasadat. Kaum wanita itu adalah pilar negara. Bila baik semua kaum wanita, baik bangsa negara. Bila banyak rusak kaum wanita, rusak bangsa negara. Karena itu kewajiban pemerintah, kewajiban kita semua untuk membimbing kaum wanita kita menjadi wanita-wanita yang solihat, wanita yang berilmu, yang beradab, berakhlak, yang solihat, yang taat, muti'at, tinggi. Maka itu adalah pilar negara yang ke-8, kaum wanita. Dan kebetulan berapa hari lagi kita akan peringati juga Hari Ibu yang ke-91 kalau tidak khilaf. Okay? Jadi semua bangsa Indonesia akan peringati Hari Ibu.
tanggal 22 Disember yang akan datang. Kerana itu mari kita muliakan kaum wanita. Nabi mengatakan khairukum ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik pada keluarganya, pada istrinya. Aku manusia paling baik pada istriku, kepada keluargaku. Ma akraman nisa ila karim. Tiada muliakan kaum wanita melainkan orang mulia. Tiada merendahkan kaum wanita melainkan orang-orang hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu dia para pendengar. Itu mari kita ucapkan selamat Hari Ibu yang ke-91 pada semua ibu-ibu kita. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk itu maka kita harus mengetahui apa hak-haknya kaum wanita. Saya ulang kembali, haknya kaum wanita menurut Islam. Hak kaum wanita menurut Islam itu banyak. Okay? Pertama, hak wanita untuk memiliki kekayaan. Kaum wanita berhak untuk memiliki kekayaan. Mungkin kekayaan diperoleh dari hasil kerjanya sendiri atau hasil dari yaitu warisan orang tuanya. Mereka punya hak untuk memiliki kekayaan. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinisa nasibum mimma iktasabna. Bagi kaum laki-laki dapat bagian pada hasil usahanya, bagi kaum perempuan dapat bagian pada hasil usahanya. Dia pegawai, dia pekerja, dia usahawan dan seterusnya, dia berhak memiliki kekayaan. Yang kedua, hak kaum wanita untuk memperoleh warisan. Kaum wanita harus dapat warisan dari keluarga meninggal dunia, ibunya, bapaknya, suaminya dan seterusnya. Cuman perbedaannya iaitu kaum wanita dapat satu bagian, kaum laki-laki, saudara lakinya dapat dua bagian. Yang ketiga, hak untuk memilih calon suaminya. Dah boleh paksa-paksa. Zaman sekarang tidak zaman lagi kaum wanita dipaksa untuk kahwin dengan si A si B menurut maunya ibu dan bapaknya. Zaman Nabi pun ada seorang bapa yang maksa anaknya kahwin dengan seorang yang disayangi dan cintai oleh anaknya. Maka Nabi membatalkan, mengurungkan perkahwinan yang dipaksakan padahal anaknya tidak kepingin, tidak mau. Berikutnya iaitu hak kaum wanita untuk melakukan ibadah. Ibadah apa yang dikehendaki? Ibadah wajib. Okay? Dah ada larangan, dah ada kendala. Mau pergi ke musalla, ke masjid untuk ngaji, untuk berjamaah, jangan dilarang. Bangun untuk solat tahajud, jangan dilarang. Puasa sunat juga boleh. Tapi kalau puasa sunat harus dengan izin suami, sedekah sunat dengan izin suami. Kalau berzakat, maka wajib dia berzakat dengan hartanya sendiri. Mungkin tabungannya banyak, hingga dia wajib berzakat. Yang berikutnya, hak kaum wanita untuk menjauhi larangan. Hak wanita untuk menjauhi larangan. Apa yang dilarang, dia harus jauhi. Jangan dipaksa oleh suaminya umpama. Kamu harus mau begini-begini. Itu larangan Allah. La ta'ata al-makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tak boleh taat pada makhluk dalam hal kita durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Hak wanita untuk dapat pendidikan. Mereka mendapatkan gelar S1, S2, S3 sampai profesor dan sebagainya. Kaum wanita berhak. Dan sekarang alhamdulillah dah banyak contoh kaum wanita yang sudah pendidikan tinggi. Umpamanya Ibu Wakil Gubernur kita, alhamdulillah. Juga yang lain-lainnya sudah banyak yang menduduki kedudukan tinggi di kaum wanita karena ilmunya. Karena dia pantas, wajar, karena ilmunya memadai. Dan hak kaum wanita untuk bersedekah dari harta sendiri. Tak boleh dilarang. Dia punya uang, punya harta, penghasilan sendiri, maka dia boleh bersedekah kepada anak yatim, pada orang miskin, pada jompo dan seterusnya. Nabi SAW bersabda pada kaum wanita zaman beliau masih hidup, ya masyaran nisa tasaddaqna wastaghfirna. Hai kaum wanita, banyak-banyak kalian sedekah, banyak-banyak kalian istighfar. Kerana aku melihat dalam neraka paling banyak dari kaum wanita. Salah seorang isteri Nabi bertanya, kenapa Rasulullah kaum kami banyak neraka? Nabi menjawab, ada dua kesalahan kaum wanita yang banyak di neraka. Iaitu takfurnal ashir, tukthirnal la'na, takfurnal ashir. Banyak mengumpat, menggunjing, melaknat orang. Yang kedua, banyak yang tidak setia pada suami. Banyak yang tidak taat bakti setia pada suami. Sehingga banyak wanita di neraka. Karena itu, timbunlah dua kesalahan itu. Kalahkan dua kesalahan kalian dengan dua macam. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah. Sapih jadinya begitu.
Dan berikutnya hak wanita untuk menyukai dan membenci. Suka pada orang baik-baik, orang alim soleh, dan benci pada orang durhaka, maksiat, orang kufur kepada Allah Ta'ala. Dia berhak untuk mencintai, menyenangi, menyukai orang baik-baik dan benci orang-orang durhaka, maksiat. Hak wanita untuk berwasiat sepertiga hartanya. Nanti kalau saya meninggal dunia, kata nenek kita, tolong supaya diberikan sepertiga harta saya untuk madrasah, untuk ma'had, untuk masjid, untuk anak yatim umpama. Bagus. Okay? Alhamdulillah kita sudah nyantui yatim. Baru pada hari Ahad, okay? Sumbangan dari ibu-ibu. Sumbangan dari ibu-ibu. Okay? Alhamdulillah. Yang berikutnya iaitu hak wanita untuk mengenakan pakaian yang disukainya. Yang penting pakaian itu nutup aurat. Sopan. Okay? Kemudian tidak transparan dan tidak ketat. Selama pakaian itu sesuai dengan ajaran agama, silakan. Moda apapun, warna apapun, disilakan. Boleh. Okay? Yang penting an-niyah juga. Yang berikutnya hak wanita untuk mempercantik dirinya. Mempercantik diri. Boleh pergi ke salon, cantik diri biar suaminya senang, keluarga senang melihatnya. Tanggi, silakan. Yang penting an-niyah lagi, nggih. Niatnya yang ikhlas demi untuk keluarga. Hak wanita untuk makan minum sesuai dengan selera. Dia senang lontong, silakan. Senang urap-urap, serbuk, silakan. Nggih. Yang penting halal, tidak berlebih-lebihan, silakan. Kul washrab wal bas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala maqilah, kata Nabi. Silakan makan, minum, berpakaian, bersedekahlah. Yang penting tidak berlebihan dan tidak ada kesombongan di dalam makan, minum, berpakaian, bersedekah itu. Kemudian hak wanita untuk bekerja, berusaha. Silakan pilih. Mau jadi apa? Dokter, jadi perawat, mau jadi pegawai, mau jadi guru, mau jadi ustazah, mau jadi apa aja, pedagang dan sebagainya. Kaum wanita berhak untuk itu. Yang berikutnya hak wanita untuk beraktivitas sosial. Menjadi ketua muslimat, menjadi ketua Aisyah, muslimat NU dan seterusnya, mimpin panti asuhan, organisasi-organisasi sosial dan keagamaan. Kaum wanita berhak untuk kegiatan seperti itu. Bahkan untuk menjadi iaitu pimpinan organisasi, partai dan sebagainya, boleh kaum wanita. Dan kaum wanita berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Kalau dia sakit harus dapat pengobatan. Kalau dia itu anak-anak diperlakukan sebagai anak-anak, sebagai remaja, remaja, sebagai seorang ibu perlakukan sebagai seorang ibu yang dihormati, sebagai seorang istri yang dihargai, sebagai nenek-nenek yang wajib dihormati oleh cucunya dan sebagainya. Dan hak kaum wanita untuk minta cerai karena tidak senang kepada tingkah laku suaminya. Suaminya tidak solat, suaminya tidak bertanggung jawab, suaminya suka mukul, suaminya suka minum minuman keras, suaminya suka narkoba, suka mencuri, maka sang istri boleh gugat cerai. Ada jalannya melalui khulu umpama. Dan hak wanita untuk berpolitik. Hak wanita untuk berpolitik. Boleh. Dia berpolitik, menjadi anggota dewan, menjadi anggota DPD, menjadi pejabat dan seterusnya. Dia berhak untuk memperoleh bagian seperti itu. Itulah dia tak lain haknya kaum wanita menurut agama kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita menjawab tanyaan dari pengusaha kami yang sudah menyampaikan tanyaan kepada kami di studio. Tanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Tiang nanya, dulu ada saudara Tiang diberikan tanah oleh Mami Sai alias oleh paman. Saudaranya diberikan tanah sawah oleh Mami Sai-nya, pamannya. Lagu Mami Sai-nya sudah meninggal dunia. Apakah boleh diambil
nggih, tanah itu karena mamit dia, nggih, yang ngurus sampai ia meninggal dunia. Kami harapkan pakai bahasa Indonesia yang bisa dimengerti, nggih. Ya, jadi kalau memang itu sudah diberikan pada seorang, maka tidak boleh diambil oleh orang lain yang bukan berhak. Alasannya dulu saya melihara dia, berarti tidak ikhlas memelihara saudaranya atau pamannya atau keponakannya. Ikhlas dong. Okay? Jangan setelah meninggal dunia baru kita cari imbalan, yaitu dengan cara mengambil pemberian dari orang sudah meninggal dunia. Tidak boleh demikian. Okay? Itu adalah hak orang, sudah diberikannya oleh seorang sudah meninggal dunia, jadi haknya tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas, tidak boleh dipaksa untuk menyerahkannya, karena sudah menjadi haknya pemberian dari orang sudah meninggal dunia. Apa gitu maksudnya? Okay? Makasih Gelang. Baik, okay? Tidak boleh seorang mengambil hak orang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Baik, makasih. Okay? Yang kedua, Tuan Guru yang dirahmati Allah, amin. Apa keutamaan Sayyidul Istighfar, Tuan Guru Hajah Roshidah? Sayyidul Istighfar, bunyinya Sayyidun artinya pemimpin, rajanya istighfar. Paling tinggi istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa keutamaan kelebihannya? Pertama, karena istighfar maka kita mohon ampun pada Allah, Allah akan berikan ampunan pada orang yang istighfar, lebih pergunakan Sayyidul Istighfar. Yang kedua, orang rajin istighfar, Sayyidul Istighfar, maka dia akan menjadi orang yang selalu tenang hadapi problema kehidupan. Tiga, orang yang rajin istighfar, Sayyidul Istighfar, maka orang itu akan berikan jalan keluar dari kesulitan problema kehidupan. Okay? Yang ketiga, Allah yang keempat, Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga, tidak dinyana-nyana. Itu antara lain kelebihan kita membaca Sayyidul Istighfar. Banyak lagi kelebihannya Sayyidul Istighfar. Itu ya kita sebutkan. Ampunan Allah. Allah memberikan ketenangan, jauh dari stres. Allah memberikan jalan keluar, solusi dari masalah. Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Itu antara lain kelebihan kita baca istighfar, lebih-lebih Sayyidul Istighfar. Silakan banyak dibaca. Ibu Hajah Roshidah Ndang Bilu. Baik. Lanjut. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang hamba Allah dari Das Al-Qong, bolehkah kita zikir dalam hati, enggak bersuara? Syukran. Moga mami Tuan Guru selalu sehat. Amin. Para pendengar, zikir itu banyak. Okay? Zikir dengan hati, zikir dengan lidah, zikir dengan mata, zikir dengan telinga, zikir dengan tangan, zikir dengan kaki, zikir dengan sekalian pikiran dan sebagainya. Banyak nama zikir. Jangan sampai hanya hati yang dapat pahala. Kita hanya zikir dalam hati, tapi mulut dan lidah kita tidak dapat pahala, rugi. Hanya satu dapat pahala, hati doang. Maka kita ucapkan zikir itu dengan lidah kita, dengan mulut kita. Maka lidah dan mulut dapat pahala juga. Kemudian kita perdengarkan diri kita. Didengar oleh suara kita. Suara kita oleh telinga kita. Telinga kita juga dapat pahala. Pahala zikir. Kita dapat pahala dari telinga yang mendengar baca zikir kita. Yang keempat, mungkin kita pakai tasbih. Atau pakai jari-jari kita. Maka jari-jari kita juga dapat pahala. Tangan kita dapat pahala. Jangan hanya hati. Kan itu maka kiranya semuanya dapat pahala. Hati dapat pahala kerana mengingat Allah. Lidah dan mulut dapat pahala kerana menyebut nama Allah. Kemudian telinga dapat pahala kerana mendengarkan bacaan zikir kita. Yang keempat, tangan kita pun juga dapat pahala. Kaki kita yang duduk sambil baca zikir dapat pahala juga. Semuanya dapat pahala. Kalau hati saja
tidak diucap, maka hati aja dapat pahala. Mau banyakan pahala, mau kalau gitu semuanya ikut berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata dapat pahala empat, karena kita melihat bacaan zikir di dalam kitab, di dalam buku catatan kita. Mata juga dapat pahala, semuanya dapat pahala. Kalau hati aja dapat pahala, yang lain tidak kebagian. Makasih Dasan Lokong. Baik, lanjut. Tuan Guru yang selalu baca istighfar, kadang-kadang sampai 300 kali, bagus, sangat bagus. Alaikum bila ilallah wa istighfar fakthiruhuma, kata Nabi. Taklah kalian banyak baca Allah dan istighfar. Perbanyak baca Allah dan istighfar. Karena syaitan mengatakan, ku hancurkan manusia dengan dosa-dosa, tapi dia mengalahkan aku dengan istighfar dan baca la ilaha illallah. Maka aku kalahkan manusia dengan perturutkan hawa nafsu. Waspada hawa nafsu. Hawa nafsu jalan syaitan untuk menghancurkan kita. Saya masih bertugas di Rutan Selong sampai sekarang sudah 40, mungkin hampir 44 tahun sudah. Saya melihat betapa banyaknya saudara-saudara kita, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang masuk penjara. Kenapa? Karena nurutkan hawa nafsu. Dan mereka menurutkan hawa nafsu. Allah menyinggung dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka kamu tidak perhatikan orang-orang yang bertuhan pada hawa nafsunya. Hawa nafsu diturutkan, bukan Allah yang diturutin, hawa nafsu yang diturutin. Kemudian yang kedua, orang nurkan yaitu syaitan. Alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah janjikan pada kalian, hai manusia, jangan kalian nak taatin atau nyembah syaitan. Dia adalah musuhmu yang nyata. Kenapa musuh ditaatin oleh manusia? Syaitan itu musuh. Idda'aitum adawat syaitan. Kalian mengatakan syaitan itu musuh. Kenapa kalian turutin syaitan? Taati syaitan, pada itu musuhmu. Gitu tanggi. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun benar-benar takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya, maka jannatul ma'wa tempat tinggalnya. Surga jannatul ma'wa tempat tinggalnya. Kalau kita tanya diri sendiri, apa saya ini sudah pantas masuk surga? Pak Masri, dah pantas kita masuk surga? Jawabannya, sudahkah kita betul-betul takut pada Allah, dan sudahkah betul-betul kita iaitu bisa mengalahkan hawa nafsu? Kalau sudah, insya-Allah pantas kita masuk surga. Kalau belum, nurutkan hawa nafsu, apa mau hawa nafsu diturutin, jangan mimpi masuk surga. Harus bisa mengalahkan hawa nafsu dan benar-benar taat pada Allah, takwa pada Allah, baru pantas untuk menjadi penghuni syurga. Amin. Allahumma amin. Sayang, hawa nafsu selalu kita turutkan, syaitan selalu kita turutkan, hanya kita belum pantas menjadi ahli syurga. Kemudian apa kata di sini, kadang-kadang sampai 300 kali baca istighfar. Bagus. Bagus sekali kalau sampai kita baca 300 istighfar. Nabi mengatakan, siapa yang baca istighfar 70 kali malam, 70 kali siang, berarti 140. Kalau dia baca istighfar 70 kali malam hari, maka orang itu tidak akan menjadi orang yang mudah pelupaan. Siapa baca istighfar 70 kali siang, maka dia tidak akan menjadi seorang yang suka berbohong, berdusta. Berarti kita baca istighfar 140 kali kelebihannya. Tidak cepat pelupaan, tidak mudah lupa. Yang kedua, tidak menjadi orang yang suka bohong dan dusta. Masya Allah. Apalagi 300 kali. Kemudian, lalu tiang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian terakhir, la ilaha illallah. Bagaimana hukumnya? Karena tiang baca belakangan. Boleh saja mana duluan. Nabi bersabda, ahabbul kalam illallah arba'un. Kalimah yang paling dicintai Allah ada 4. Anallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. La yaduruka bi'ayyi minhunna bada'ta. Bi'ayyihinna bada'ta. Tidak apa-apa kamu mulai dari mana saja.
Mulai dari la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Boleh dari manapun mulainya. Yang penting anda banyak zikir kepada Allah. Tiap selesai solat kita baca zikir pada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Nabi bersabda, "Ufirat dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri." Dia ampuni dosa-dosanya walau laksana buih di lautan. Ada sekarang orang yang habis solat tak suka zikir seperti itu. Tak banyak doa-doa setelah selesai solat. Apalagi mau salam-salaman sama umat Islam. Selesai solat mereka sangat membencinya. Mereka dan Nabi mungkin tidak senang, jijik melihat perbuatan kita seperti itu. Dan Nabi nganjurkan. Nabi tanya, "Ya Rasulullah, you doa asma'." Apa doa, mana doa yang paling didengar Allah ya Rasulullah? Nabi menjawab, doa yang paling didengar Allah, doa yang kau ucapkan di tengah malam dan doa yang kau ucapkan setiap selesai solat padu. Doa yang paling didengar Allah. Apalagi kalau doa dalam sujud. Paling dekat manusia pada Allah itu sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Kemudian membaca zikir tadi. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Maka diampun segala dosa-dosanya. Kerana itu jangan selesai solat tidak berzikir, tidak berdoa. Demikian kepada peninggi. Silakan. Mana maunya dimulai, boleh saja. Tidak ada mudaratnya, tidak ada jeleknya. Mulai dari mana saja kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada yang bertanya. Lanjut. Dari Siti Maryam di Gerepek, Sakra Selatan. Sakra Selatan, Gerepek. Apakah salah seorang mayit yang sedang dibacakan talqin dalam kubur tak sesuai dengan namanya yang asli? Misalnya namanya Masyitah, disebut Masyiah. Penjelasan. Para pendengar, boleh-boleh saja namanya keliru. Mungkin yang baca talqin tidak hafal betul, tak tahu betul nama si jenazah. Dia salah nyebut, tak apa-apa. Yang penting niatnya pada dia yang ada dalam kubur tadi dimakamkan. Salah nyebut, keliru nyebut, tak jadi masalah. Penting niatnya dia kepada orang yang meninggal dunia. Tak apa-apa salah nyebutnya. Tidak jadi masalah. Yang penting dalam kita berdoa, kita niatkan doa kita untuknya. Istighfar kita untuknya. Bacaan Fatihah kita untuknya. Yasin kita niatkan untuknya. Apa keliru nyebut namanya, benar nyebut namanya, tidak jadi masalah. Yang penting, apalagi tidak sengaja, penting diniatkan untuk orang yang kita memang niatkan untuknya. Demikian, silakan. Apa yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia? Guru Bajang, guru kita, mengatakan paling manfaat pertama istighfar. Yang kita perlu bacakan untuk almarhum, almarhumah. Yang kedua, banyak sedekah untuk orang meninggal dunia. Nabi bersabda, "Ya Ali, tasaddaq ala mautaka." Hai Ali, bersedekahlah untuk orang meninggal dunia. Allah suruh malaikat bawa pahala sedekah kepadanya dalam kuburnya. Senangnya luar biasa, bisa senang dengan apa yang dijumpai di masa hidupnya dahulu. Itu dia kelebihan kita sedekah untuk orang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, bacakan Al-Quran, bacakan Yasin, bacakan surah Al-Mulk umpama, atau Ad-Dukhan dan sebagainya. Disilakan, diniatkan untuknya, bacakan niat atau ucapkan doa, "Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran saya untuk almarhumah si A, si B dan sebagainya, atau almarhum." InsyaAllah Allah akan sampaikan. Berikan pula pahala sedekah. Terima kasih kepada anda. Lanjut. Ya, acara kita ini langsung disiarkan melalui internet. Di depan saya ada kamera. Bagi yang mau mengikutinya, silakan melalui internetnya anda. Bisa, atau internetnya melalui HP canggih anda. Bisa anda ikutin. Pak Tuan Guru yang dirahmati Allah, amin. Yang bersaudara 9. Cuman tiang yang lain ibu. Termasuk anak tiri dari ibu, saudara Tia yang 8 orang. Dan semua saudara Tia yang 8 orang disekolahkan.
oleh orang tua ya, oleh ayah, sampai tingkat lanjutan. Cuman tiang sendiri sebagai anak tiri disekolahkan cuman sampai SD. Sampai SD ya, sekolah dasar. Tapi ada di antara saudara tiang yang 8 orang yang sudah sekolahkan sampai sekolah tinggi. Perguruan tinggi ya. Ya, S1. Ada yang tidak mau solat. Sekolah tinggi tidak mau solat. Ilmunya tidak barokah namanya. Mestinya tinggi sekolahnya, maka dia semakin taat ibadah karena ilmunya lebih tinggi. Kerjanya cuman minum berem. Na'udzubillah. Kerjaannya minum berem. Jangan ikut narkoba juga. Sedangkan bapak sudah meninggal dunia. Yang ditanyakan, apakah bapak yang sudah meninggal dunia ikut berdosa atas perbuatan anaknya yang tidak mau sholat, kerjanya cuma nginem berem, narkoba. Sedangkan bapak yang semasa hidupnya selalu mendidiknya dengan baik, buat tuan guru. Bom penjarahan dari hamba Allah. Masya Allah. Sudah sekolah tinggi, perguruan tinggi, tapi tidak sholat, hanya nginem berem, jangan-jangan ikut narkoba ini. Itu namanya ilmu tidak barokah, ilmunya tidak manfaat. Semakin tinggi sekolahnya, makin bejat akhlaknya. Berarti ilmunya tidak barokah. Ada apa yang jangan karena pergaulan. Biasanya karena pergaulan. Kenapa? Karena pergaulan itu yang mempengaruhi manusia. Penal karina bil muqarini yaqa tadi. Punya seorang teman selalu ngikutin sifat, perbuatan, tingkah laku temannya. Berteman orang saleh, maka kita jadi orang saleh. Teman orang alim, insyaAllah kita jadi alim. Teman orang bejat, insyaAllah kita menjadi jahat. Rupanya temannya itu yang salah. Salah kenalan, salah teman, salah kawan. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik. Nauzubillah. Apakah orang tua ikut merasakan akibat pada perbuatan anak tidak sholat, nak suka berbuat dosa, maksiat, minum berem, narkoba? Dia rasakan kesedihan, kepedihan orang tua dalam kubur. Kalau anaknya tidak baik, anaknya tidak taat, tidak bakti, tidak iman, takwa, orang tua ikut merasakan kesedihan. Orang tua ikut merasakan penderitaan dalam kubur karena perbuatan anak. Anaknya tidak akor bersama tahun. Orang tuanya ikut sedih dalam kuburnya. Orang anaknya tidak solat, tidak ibadah, orang tuanya ikut menderita dalam kuburnya. Karena itu sebagai anak yang baik, mari kita bikin senang bahagia orang tua kita, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Man ahzana ila walidayhi qad aqahuma. Siapa bikin sedih orang tuanya, maka si anaklah durhaka kepada orang tuanya. Gimana supaya orang tua dalam kubur dapatkan nama yang baik? Disebut nama baik oleh orang. Alangkah untungnya almarhumah punya anak yang taat, anak yang bakti, rajin sholat, rajin ibadat, akhlaknya mulia, gitu kata orang. Tapi sebaliknya, kasihan almarhumah yang dulu taat bakti, anaknya jadi anak bejat, jadi anak yang tidak bermoral, jadi anak yang sampah masyarakat, begitu katanya. Dan untuk diingat, tiap orang yang suka nginem berem, suka narkoba, pasti tidak senang solat. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fala antum muntahun. Setan ingin melihat kalian di dalam minuman keras itu, apalagi narkoba, kalian bermusuh-musuhan, kalian yaitu saling benci membenci, bila perlu saling membunuh, dan mencegah kalian untuk rajin zikir, rajin solat. Artinya tiap orang yang suka nginem berem, tiap orang yang suka narkoba, pasti tidak solat, tidak ibadat, tidak zikir pada Allah, suka bermusuh-musuhan. Lihat saja, buktikan benar firman Allah. Fala antum muntahun. Apa kalian tidak mau berhenti pada minuman keras, daripada yaitu narkoba? Apa tidak mau berhenti? Apa untungnya? Apa lebihnya? Untuk anak, istri dan sebagainya. Apa tidak pikirkan masa depan? Untuk anak, istri, tidak mikirkan akhirat, kubur dan sebagainya. Orang suka minum minuman keras, besok hari kemudian diberikan minuman akhirat. Ma'un hamim,
air yang sangat panas dari api neraka jahanam, diminumkan ke dalam perut. Orang suka minum minuman keras, akhirnya hancur lebur dia punya usus dan perut. Yang kedua, orang suka minum minuman keras, narkoba akan dikasih minum yang disebut yaitu ma'unahril gautah. Apa itu ma'unahril gautah? Yaitu maaf, darah dan nanah yang keluar dari kemaluan wanita-wanita pelacur di dunia. Itu akan dipaksakan diminumkan pada mereka yang suka minum keras. Baunya ahli neraka tidak tahan oleh bau darah nanah keluar dari kemaluan perempuan pelacur. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka akan diberikan minum dari keringat ahli neraka. Orang-orang yang masuk neraka keluar keringatnya karena panasnya. Ditampung, diminumkan kepada orang-orang suka minum minuman keras. Mau tak? Seperti itu akan dialami nanti. Karena itu, hai anak-anakku, saudaraku, teman-teman dan sebagainya, jauhkan daripada minuman keras, jauhkan diri daripada narkoba. Di penjara banyak sekali, mungkin karo belah orang masuk penjara karena narkoba. Saudaranya minuman keras. Karo belahan orang kurang lebih. Mahasiswa, pelajar, orang-orang masih muda, punya anak satu, anak dua, punya isteri, juga masuk penjara. Dan lama masuk penjara. Apalagi kalau dia itu jadi pengedar, penjual narkoba, bisa 15 tahun atau lebih dia harus ada di penjara. Kasihan istrinya, kasihan anaknya, kasihan orang tuanya, kasihan pendidikannya, sekolahnya yang harus berhenti gara-gara itu. Na'udzubillah min dzalika. Baik, makasih pada anda. Mudah-mudahan walaupun anda tidak sekolah tinggi, namun bisa hidup yang selamat, damai, sakinah, mawaddah warahmah. Kita lanjut. Minum dulu. Pak Tuan Guru yang mau nanya, bolehkah kita berwudu sebelum tidur kalau kita datang bulan dari Sukamulia Timur? InsyaAllah. Dalam hadis ada sebutkan Kanjeng Nabi SAW berhubungan dengan isteri-isteri beliau. Setelah beliau berhubungan, beliau basuh. Yang kotor dibasuh, yang beliau berwudu. Langsung beliau tidur. Tidak mandi langsung. Jadi berwudu dalam keadaan junub. Nanti beliau bangun, kemudian untuk mandi dan ibadah. Maka wanita juga demikian. Wanita sedang haid, boleh dia berwudu, kemudian dia tidur. Karena dia tidak wajib solat. Ini wajib solat, tidak langsung mandi, tapi berwudu dulu, baru bubuk tidur, nanti bangun untuk mandi dan melaksanakan ibadah seperti tahajud dan seterusnya. Boleh yang demikian itu. Bagus juga. Walaupun dalam keadaan tidak solat, dalam keadaan berwudu. Baik, makasih pada anda. Lanjut. Pak Tuan Guru, moga-moga tetap sehat walafiat. Amin. Biasanya kalau saya pergi ke daerah Gawah, pakai pakaian yang kurang bersih. Pakaian kerja ya. Karena bekerja, tapi tidak terkena oleh najis. Apakah sah solat saya? Hamba Allah pengadangan. Yang penting pakaian itu suci. Tetapi kan tak enak pakaian kotor dipakai untuk solat. Coba pergi ke rumah tetangga atau diundang selamatan atau diundang begawi. Pasti pakaian bagus. Untuk ibadah solat pakai pakaian yang kotor, pakaian yang sudah kena keringatan dan sebagainya, basah-basah oleh keringat, pakai solat. Tak pantas kan? Di segi sah ya sah karena pakaiannya suci. Tapi kan sopanan pada manusia kita begitu hormat. Coba ada kepala desa, pasti ganti pakaian yang bagus. Ada Pak Camat, hadapi lingkungan, kadus, apalagi menghadapi pimpinan di kantor, umpama di sekolah,
Mati pakaian baik. Untuk solat justru pakai pakaian yang kotor walaupun suci, tak pantas dan tak pantas. Akan-akan kita lebih hormatin makhluk pada menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pantas. Okay? Mari ganti pakaian yang bagus, yang bersih. Okay? Makasih kepada pengadangan. Lanjut. Dalam Quran sebutkan khudhu zinat, pakai pakaian bersih, pakaian yang bagus. Bahkan kalau pergi Jumaat, dah pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nabi SAW juga begitu. Selalu pergunakan pakaian yang paling baik, paling baru. Pakai untuk pergi solat Jumaat, apalagi solat Idul Fitri, Idul Adha, atau pergi berjamaah. Tuan Guru yang punya anak laki-laki, umurnya 18 tahun, yang mau kahwin, terus yang melarangnya kahwin, menunda untuk kahwin. Apakah tiang sebagai ibu salah melarangnya untuk segera kahwin, Tuan Guru? Tidak salah. Umur baru 18 tahun. Okay? Apakah dia sudah siap menjadi seorang suami, jadi seorang ayah, dah siap dengan pekerjaan, nafkah, carikan nafkah yang cukup bagi isteri dan anaknya? Kalau belum siap, tunda perkahwinan. Okay? Apalagi sekarang pemerintah menganjurkan perkahwinan kiranya dilakukan umur 21 tahun. Baik laki maupun perempuan. Supaya matang jadi suami, matang jadi isteri, tak gampang-gampang bercerai. Umur 18 tahun itu namanya kahwin dini. Kahwin dua umur di atas 18 baru. Tinggi. Lah daerah kita Lombok Timur dan Lombok Tengah paling rendah umur rata-rata perkahwinan 18 tahun. Okay? Maaf, 19 tahun, maaf. Okay? 18 tahun. Lombok Tengah, Lombok Timur. Yang lain-lain, Kota Bima, rata-rata umur perkahwinan sana 22 tahun. Yang lain 21 tahun. Lombok Timur 19 tahun, Lombok Tengah 19 tahun. Artinya ada yang kawin di bawah umur 19 tahun, 18 tahun. Ujungnya apa? Baru kawin setahun, sudah berseang. Dan dia sudah punya anak. Anak jadi korban kawin cerai. Anak jadi korban kawin cerai gara-gara kawin dini. Belum matang, belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan yang tetap. Nanti kalau sudah kawin, mau makan apa? Makan cinta? Tentu tidak bisa kan? Harus makan nasi. Untuk itu harus punya penghasilan tetap yang halal untuk biaya hidup mereka berumah tangga. Jangan kawin hanya pakai nafsu, pakai otak. Kawinnya bisa kawin, apa penghasilan saya untuk istri saya, untuk anak saya sekolah dan sebagainya. Harus dipikir, jangan hanya mikirkan senangnya jadi pengantin sebulan. Ada syair mengatakan, Parhu syahrin gomudahrin kasurudhahrin. Senangnya jadi pengantin sebulan, susah selamanya, bongkornya polak. Kenapa? Karena cari nafkah. Dengan berlembah, nambah dan sebagainya, bongkornya polak. Gitu, Tenggi. Kasihan. Karena itu, tunda perkawinan sampai matang jadi suami, jadi bapa, jadi istri, jadi ibu. Jangan kawin main-main, ujungnya cepat bercerai. Itu tidak kita harapkan. Terima kasih kepada ibu, boleh dilarang dulu kawin, tunda perkawinan sampai dia matang jadi seorang bapa, seorang suami, seorang istri, seorang ibu, pendidik anak dan seterusnya. Terima kasih. Okay. Lanjut. Masya Allah. Bagaimana hukumnya kalau kita bersedekah kepada orang non-Islam? Dapatkah kita pahala? Dari penggemar jawab agama Islam dari tahun 1980 dari Labuan Haji. Kalau tahun 1980 saya masih di radio siaran pemerintah daerah Lombok Timur. Saya di RSPD 32 tahun, Idola 10 tahun, dan kemudian saya di RHN sekarang sudah 5 masuk 6 mungkin, okay? Hingga 47 tahun masuk 48 tahun sudah ngisi radio. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengalaman ini mendatangkan nilai ibadah, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma
Amin. Ya dulu pernah meresmikan yaitu pendengar setia. Persatuan Pendengar Setia di sana. Di Labuan Haji namanya yaitu Siola-Ola Padaita. Itu kita resmikan sama Pak Munarif, Pak Nursidah dan lain-lainnya, lalu Syahdan dulu meresmikan yaitu kelompok pendengar Siola-Ola Padaita di Labuan Haji. Sana dekat pantai, mungkin dekat rumahnya Bapa pimpinan kita di sana, ketua panitia bangunan masjid. Mudah-mudahan masih diingat. Jadi jawaban kita yaitu kita boleh bersedekah pada orang non-Islam. Allah berfirman, dan berlaku adil pada mereka lain agama. Yang penting mereka tidak mengusir kamu dan tidak mengusir kamu dari tanah airmu, dari rumah tanggamu. Boleh kita berbuat baik pada teman lain agama. Saling tolong-menolong. Bahkan Nabi SAW sebelum beliau wafat, beliau juga saling tolong dengan orang Yahudi. Nabi minjam beras kepada orang Yahudi. Menunjukkan kita boleh saling tolong-menolong sesama teman lain agama. Nah, inilah para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Hasil survei menyatakan bahawa di Indonesia kerukunan beragama rata-rata 73,4%. Khusus NTB, kerukunan beragama di NTB hasil survei Departemen Agama, Pendidikan Agama hanya 70%, lebih sedikit, 70,4%. Dari siapa dilihat kerukunan beragama? Jadi rendah, tingkat nasional kita rendah kali. Bahkan kita ranking 29 untuk se-Indonesia tentang kerukunan hidup beragama. Dari 34 provinsi kita ranking 29 dari segi kerukunan beragama. Dilihat dari segi apa? Pertama, toleransi. Yang kedua, yaitu kerjasama. Yang ketiga, kesetaraan. Kita kurang di 3 macam ini. Dan sampai terjadi yang demikian. Khususnya Lombok Timur. Hasil survei menyatakan Lombok Timur 99% penduduk Lombok Timur beragama Islam. Tertinggi seluruh Indonesia. Dari kabupaten yang ada, jumlah umat Islamnya, Lombok Timur 99% beragama Islam. Tapi yang taat beragama hasil survei hanya 67%. Berarti 33% mereka ngaku Islam Lombok Timur. Banyak yang tidak taat solat, tidak taat ibadah, tidak taat ngaji, bahkan senang berbuat dosa maksiat. Enggak kelihatan Islamnya. Islam, solat enggak, nginam beram, ya. Maling, pacu, narkoba, zina, rajin. Na'udzubillah, judi, jalan terus. Bohong, rajin. Itu dia. Na'udzubillah, jangan sampai kuantitasnya saja yang banyak tapi kualitas umat Islam kurang. Mudah-mudahan jangan demikian. Baik, mari kita jaga kerukunan beragama. Toleransi, saling menghormati dengan teman lain agama. Saling tolong-menolong boleh. Kemudian kesetaraan, taatan kita beragama menurut agama kita masing-masing. Tak boleh saling ganggu. Yang ketiga, kerjasama kita dalam rangka pertahankan NKRI. Membela negara bangsa kita bareng-bareng, gotong royong demi kebaikan bangsa negara kita. Itu namanya yaitu kerjasama sesama umat Islam dan umat lain agama. Baik, kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi anda agama anda, bagi kami agama kami. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal ibadah kami, bagi anda amal ibadah anda. Kami tidak saling ganggu dengan anda. Saling tolong-menolong boleh. Bahkan saya dulu pernah bangun musola. Kami dibantu oleh teman-teman lain agama, agama Hindu. Membantu kami yaitu memberikan semen untuk membangun musola. Bahkan dari Parisada Hindu Dharma Lombok Timur, kami diberikan yaitu beras, sumbangan beras. Untuk 3 panti asuhan keluarga. Panti asuhan NW Pancor, kemudian asuhan keluarga yang kami pimpin, ada lagi 1 asuhan keluarga dibantu
beras oleh teman-teman dari Parisada Hindu Dharma. Boleh. Nabi SAW mengatakan, yaitu siapa-siapa menyakiti orang-orang lain agama, man adza zimmian kuntu khasmahu yaumil qiyamah. Siapa menyakiti teman lain agama, padahal dia tidak benci kita, tidak musuh kita, aku jadi musuh orang yang nyakitin orang lain agama itu nanti hari kiamat. Itu sabda Nabi. Kita tidak boleh musuhi teman kita lain agama. Kita saling hormati, saling toleransi, bahkan saling tolong-nolong, saling bantu-bantu. Kalau mereka umpama ada yang kena musibah, kita boleh bantu. Kita. Kemudian kalau kita yang kena musibah, kita boleh dapat bantuan dari teman lain agama. Gitu dia toleransi dalam beragama. Itu ajaran Islam yang demikian menyuruh kita. Makasih pada anda bertanya. Silakan, boleh sedekah pada lain agama, tapi kan kita utamakan dulu saudara kita sendiri. Innamal mu'minuna ikhwatun, semua orang beriman tu bersama Tuhan. Masa kita nomor duakan sama Tuhan kita utamakan dulu sama Tuhan kita, baru yang lain-lainnya. Demikian kepada anda dari Labuan Haji, penggemar tanya jawab agama Islam dari tahun 1980. Berarti kami masih ada di radio siaran pemerintah daerah Lombok Timur. 32 tahun di sana. Sering kita datang ke Labuan Haji, kepada pendengar-pendengar setia di sana. Alhamdulillah. Lanjut. Tuan Guru, apa tiang enggak berdosa berhenti nyuruh ibu tiang solat? Dia sudah tua, baca surah Fatihah saja dia salah-salah. Yang selalu ngajar dia. Para pendengar, tidak boleh kita nyuruh berhenti atau menyuruhnya berhenti solat. Berhenti solat, ina, tidak wah toa. Wah, dia tahu baca Fatihah, sudah lupa, dah boleh. Selama dia mau solat, selama dia itu ingin solat, dah boleh dilarang. Itu kita dukung, kita anjurkan, kita dorong. Walaupun dia lupa, tetap kita anjurkan. Wadah sembahyang, ina, sudah kau solat, ibu atau nenek dan sebagainya, anjurkan, suruh dia selama dia mampu. Kan kita suruh solat menurut kemampuan. Sholli qa'iman. Fa'ilam tastati faqaidan, fa'ilam tastati fala jambin wa illa paumi. Solatlah kamu cara berdiri, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tidur, tidak bisa tidur dengan isyarat. Kalau dia bisa solat dengan isyarat saja sudah syukur, alhamdulillah. Jangan dilarang solat, dosa kita kalau melarangnya solat. Anjurkan dia, dulu kemampuan yang ada pada dirinya. Itu dia, alhamdulillah. Bantu dia, udukkan dia dan sebagainya. Pasangkan di atas lekung pada dia mau solat. Bagus demikian. Jangan dilarang. Baik. Kemudian sebelumnya saya minta maaf mengganggu. Apa yang ganggu? Saya bingung apa yang saya harus lakukan supaya saya melahirkan dengan normal. Saya hamil anak yang kedua. Saya harus dioperasi. Pada saat melahirkan anak pertama juga, saya dioperasi juga dari Ibu Siti. Di mana Bu Siti? Melahirkan pertama operasi. Karena dokter mengharuskan demikian. Demi keselamatan ibu, keselamatan anak, operasi. Dan zaman sekarang banyak kaum ibu, kaum wanita melahirkan itu walaupun kalau melahirkan normal, tapi dia lebih senang pakai operasi. Kenapa? Karena itu lebih mudah, lebih cepat. Tak lama-lama keluar darah istihadah, darah nifas. Dan itu mereka senang melahirkan dengan cara operasi. Walaupun kalau melahirkan normal. Tapi mereka tidak mau berlama-lama keluar darah 60 hari nifas. Mereka tidak mau. Yang kedua, mungkin ada juga berpikir kalau melahirkan normal berarti anak itu keluar dari jalan yang biasa. Mereka tidak ingin ibu-ibu kota, ibu-ibu yang disebut ibu-ibu milenial mungkin, ibu-ibu yang berpikiran maju, apalagi mereka itu wanita-wanita karier, tidak pingin lama-lama sakit karena melahirkan cara normal, maka mereka senang melahirkan cara operasi. Padahal kalau melahirkan normal juga melahirkannya, mereka tidak. Apalagi kalau memang disuruh oleh dokter, spesialis kandungan harus operasi sebab mungkin anaknya ibu sungsang.
Apati sungsang iaitu tidak normal. Kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kalau melahirkan bahaya bagi keselamatan ibu, keselamatan anak. Karena itu lebih baik operasi. Nyungsa, bahasa Inggrisnya nyungsa anaknya ibu. Atau bisa jadi ibu mungkin pinggul ibu terlalu pendek. Sehingga kalau melahirkan sulit melahirkan. Bisa menimbulkan bahaya keselamatan anak, keselamatan ibu. Karena itu dokter mengatakan ibu harus melahirkan dengan cara operasi. Ada saya punya ponaan seperti itu. 2 kali melahirkan, 2 kali operasi. Kenapa? Kalau melahirkan cara normal, dia itu pinggulnya itu tidak baik untuk melahirkan. Karena itu dioperasi. Dan selamat, sehat walafiat, tidak lama-lama nifas dan sebagainya. Tak lama-lama sakit, hanya ya baru-baru operasi saja. Yang telah itu selang berapa, maka dia tidak lagi merasakan penderitaan sakit karena operasi. Jadi lebih bagus operasi daripada nanti tidak menjamin selamatnya ibu, selamatnya anak. Hidupnya ibu, hidupnya anak tidak dijamin kalau tidak operasi. Maka dokter menyarankan operasi. Lebih baik ibu mau nurut mauan dokter untuk operasi, karena jangan-jangan anaknya ibu nyungsa, sungsang, hingga kalau lahir bisa menimbulkan kematian anak, kematian ibu juga gitu Bu. Ya, serah diri kepada Allah Ta'ala, insyaAllah selamat. Rata-rata ibu-ibu yang melahirkan dengan operasi selamat mereka, karena dokternya canggih-canggih, alatnya juga canggih. Demikian kepada ibu, selamat menghadapi operasi, insyaAllah selamat Bu. Baik, lanjut. Pekerjaan manusia yang bagaimana saja yang bisa dicatat oleh malaikat. Maka bisa dia mencatat gerak zikir di hati manusia. Mohon penjelasan Pak Hanafi, panggungan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang diucapkan oleh manusia, yang bisa pakai internetan. Baik, jadi zikir dalam hati, zikir dengan lidah, zikir dengan anggota badan, semuanya tercatat oleh malaikat kiraman katibin raqibun atid. Tidak ada yang bebas di catatan malaikat. Buatan manusia saja canggih, apalagi buatan Allah Ta'ala. Peralatan dipakai oleh malaikat lebih canggih lagi untuk merekam apa yang diucap oleh manusia, baik kata hati, kata lidah, kata anggota badan kita. Apakah ada penjelasan yang menyatakan bahwa Allah tidak memandang gayamu maupun potonganmu, yang dilihat adalah hatimu yang selalu berzikir pada Allah? Kalau memang betul demikian, bagaimana cara mempelajarinya supaya imbang zahir batin? Karena mungkin salah satu ditinggalkan, mungkin enggak baik. Penjelasan, Nabi sendiri mengatakan, Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Punya Allah tidak melihat tubuhmu, tidak melihat potonganmu, tapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu, amal perbuatanmu. Jasmani kita tidak jadi perhatian.
Kemudian potongan kita juga cantik atau tidak cantik, gagah tidak gagah, tidak menjadi perhatian. Dilihat Allah hati kita dan perbuatan kita, amal perbuatan kita itu menjadi perhatian. Oleh karena itu perhatikan, perbaiki hati dan perbaiki amal perbuatan. Okay? Walaupun kita tidak gagah, cantik dan sebagainya, tapi yang penting hati kita banyak zikir pada Allah, perbuatan kita lalu perbuatan yang terpuji. Okay? InsyaAllah kita menjadi orang yang mulia si Allah SWT. Itu dia. Dari itu aja sudah cukup jadi pelajaran bagi kita yang banggakan kekayaan, banggakan tentang tubuh kita, fisik kita, okay? Banggakan apa yang dilakukan oleh hati kita dan dikerjakan oleh amal perbuatan kita. Demikian Pak Hanafi. Hadis menjelaskan demikian. Okay? Baik. Seandainya Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, bagaimana sikap kita dalam hal yang demikian? Bolehkah kita berdoa supaya Allah cepat mengangkat semua ujian itu? Atau sebaiknya kita biarkan tergolong orang lulus dalam hadapi ujian tersebut? Hanafi. Para pendengar, kalau kita diuji Allah dengan penyakit, kan boleh kita berdoa supaya cepat sembuh? Boleh, kenapa? Justru kita dianjurkan berobat. Tadawau ibadah Allah. Berobatlah kamu, hai hamba Allah. Nah, tiap penyakit ada obatnya. Jadi kita suruh berobat dan berdoa supaya kita cepat sembuh. Nabi mengajarkan kita doa supaya cepat sembuh. Allahumma rabban nas bil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiani. Paham itu doanya juga. Bismillah ya'udzu bi'izzatillah qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru min wajhi hada. Ini doa kita untuk supaya kita sehat walafiat. Saya punya pengalaman. Dokter di Rumah Sakit Solong merujuk saya ke Rumah Sakit Umum Mataram, Rumah Sakit Provinsi. Di Rumah Sakit Provinsi saya diperiksa. Hasil pemeriksaan 2 orang dokter spesialis THT. Okay? Meriksa saya, masukkan alat ke dalam mulut saya, ke leher saya, ternyata saya kena penyakit kanker tumor di dalam leher saya. Bayangkan. Suara saya waktu itu serak, okay? Tidak jelas. Berbulan-bulan. Oleh dokter spesialis Mataram mengatakan Bapak harus operasi. Operasinya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Minimal sekurangnya di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Di sana ada alatnya yang lengkap sempurna Pak. Silakan kapan mau berangkat. Saya belum juga berangkat. Sampai 9 kali pertemuan dengan 2 dokter spesialis. Okay? Dr. Markus, Dr. Hasan namanya, spesialis THT, Rumah Sakit Umum Mataram. Mungkin masih hidup sampai sekarang mungkin. Okay? Saya sampai kena marah oleh dokter. Makanya Bapak segera berangkat ke Surabaya untuk operasi di sana. Nanti kami berikan surat rujukan untuk dioperasi di sana. Saya takut. Sebab ada orang dioperasi, maka suaranya makin hilang. Itu yang saya bayangkan. Suara ini modal saya ngajar, modal saya dakwah dan sebagainya. Karena itu saya ketakutan. Saya ketemu doa dari Nabi SAW yang Nabi nyuruh kita baca 7 kali dan usapkan telapak tangan Anda di tempat yang sakit selama Anda baca doa 7 kali. Saya amalkan. Puji Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Saya diberikan Allah sehatan. Tak jadi operasi. Padahal dokter spesialis memastikan harus operasi. Karena saya tumor di leher saya. Puji syukur pada Allah yang saya tak jadi operasi. Apa yang saya baca? Itu yang tadi doa. Bismillahi a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadhiru min waj'i hadha. Kalau sakit umpama di dada, kita baca 7 kali sambil diusap dengan telapak tangan kita di tempat yang sakit. Kalau sakitnya di leher, saya baca 7 kali sambil diusap dengan telapak tangan kanan selama dibaca 7 kali. Itu yang saya lakukan. Puji syukur kepada Allah. Allah Maha kasih sayang pada hambanya. Saya alhamdulillah sehat tanpa operasi, tanpa banyak minum obat pada waktu itu. Demikian. Jadi kita dianjurkan supaya berobat dan supaya berdoa biar cepat sembuh.
Jadi boleh, itu masuk ibadah. Berdoa itu ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan sum-sumnya ibadah. Sabda Nabi, Abdul ibadah, doa. Ibadah paling baik adalah berdoa. Abdul ibadah, tilawatul Quran. Ibadah paling utama adalah baca Al-Quran. Jadi silakan. Okay? Pun kita rela, ridho, nerima ujian, cobaan dari Allah, tapi kita boleh berdoa, cepat, bebas dari musibah, dan supaya kita cepat sembuh dari penyakit, kita berobat. Boleh demikian. Semua itu masuk ibadah, amal soleh. Berpahala si Allah Ta'ala. Tidak dilarang. Demikian Pak Hanafi. Masya Allah. Lanjut. Dalam agama Islam mengatakan bahawa muslimin, muslimat, di mana saja berada adalah bersaudara. Betul dan betul. Namun kalau dicari bukti kata yang demikian, sulit kelihatannya di zaman sekarang. Misalnya, kalau dicari dari keturunan, misalnya ibu bapa banyak yang saling membunuh, apalagi dari segi yang lainnya. Jadi yang mana atau orang yang bagaimana yang tergolong bersaudara? Apakah yang satu guru, tempat menuntut ilmu, atau yang bagaimana? Pak Hanafi. Para pendengar, semua orang Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun waslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua orang beriman itu bersama Tuhan. Damaikanlah di antara dua saudaramu. Wattaqullah, dan takwalah kalian semua supaya kalian dapat rahmat kasih sayangnya Allah Ta'ala. Semua kita bersaudara. Dalam Islam ada ajaran yang harus diamalkan oleh kita. Pertama, ajaran tahabbub. Gitu. Di mana kita disuruh supaya kita saling cinta-mencintai satu sama lain. Tahabbub namanya, saling mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalian belum dinamakan orang beriman. Kalian saling cintai satu sama lain. Seperti anda cinta pada diri sendiri. Yang kedua, tarahum. Saling menyayangi. Irhamu mampil adi, yarhamkum mampi sama. Sayangilah sesama umat Islam. Maka kamu akan disayang oleh Allah dan seluruh makhluk yang di langit, para malaikatnya Allah. Yang ketiga, ajaran takarum. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrib jarahu. Siapa iman pada Allah, kemudian hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Kemudian ada namanya yaitu ajaran ta'awun, saling tolong-nolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba, hambanya juga saling tolong-nolong sesamanya. Dan ajaran berikutnya namanya yaitu ajaran yaitu tasamuh, tenggang rasa. Saling tenggang rasa satu sama lain, tetangga, bermasyarakat dan sebagainya. Ada ajaran namanya yaitu ta'afuf, saling memaafkan. Wantafu aqrabu litaqwa. Bila kalian saling maafkan, maka kamu paling tinggi daya takwanya. Ya, ada lagi ajaran asyawur amruhum syura bainahum. Adalah mereka saling bermusyawarah dalam segala urusan mereka. Kalau ini diamalkan, maka kita benar-benar bersaudara. Bagaimana cara kita bersaudara? Kita saling tolong, saling bantu, saling tanjak, saling memberi. Gitu dia. Dengan demikian, kalau kita amalkan prinsip ajaran Islam ini, insyaAllah betul-betul kita merasakan diri bersaudara satu sama lain sama umat Islam. Karena itu, tak boleh terjadi la tahasadu, la tabagadu, la tadabaru. Jangan kalian saling iri hati, saling membenci, saling bekot-membekot. Tak kau tahu, jangan kalian saling putus hubungan. Itu dia ajaran Islam kepada kita. Supaya kita merasakan persaudaraan sesama umat Islam. Ini yang kurang. Ini yang kurang. Karena umat Islam di akhir zaman, banyak yang mereka itu tanah pasu. Arti tanah pasu, iaitu menyendiri, ngindi-ngindi. Gitu. Saling bersaingan satu sama lain, umat Islam sama umat Islam. Masya Allah. Saya pernah mengikuti pekan orientasi pengelola masjid raya se-Indonesia, mewakili NTB.
Saya ditunjuk oleh Kanwil waktu itu mengikuti pekan orientasi mengelola Masjid Raya se-Indonesia di Pondok Gede. Asrama Haji Pondok Gede selama 1 mingguan. Masing-masing kita dari provinsi menyampaikan apa yang ada di daerah kita. Saya cerita, sampaikan di hadapan beliau serta se-Indonesia. Pada daerah kami, banyak sekarang yang terjadi. Masjid-masjid besar di satu desa bisa nampung semua penduduk desa. Tapi sudah mulai ada yang bikin masjid baru. Panitia heran, dari Kementerian Agama heran. Kok bisa demikian? Masjidnya bisa nampung. Semua penduduk bisa tampung. Tapi mereka bikin masjid baru. Ini yang akan bikin terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam kalau begitu. Dia heran melihat daerah kita NTB, bisa terjadi yang demikian itu. Apalagi daerah Lombok Timur, saya katakan banyak masjid-masjid baru dibangun dan masjid lama besar, megah, bertingkat, bisa nampung semua penduduk. Kalau datang berjamaah Jumat dan sebagainya, tapi mereka bikin masjid-masjid baru. Itu menunjukkan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Sangat disayangkan, kata beliau-beliau, di tingkat pusat sana. Karena daerah lain belum seperti itu terjadi. Yang ada justru saya lihat di Jawa Barat, di mana ada masjid, situ ada gereja. Di mana ada musola, di situ ada gereja kecil. Saya lihat di Kabupaten Sukabumi, maupun di sekitar kota Jakarta. Ada Masjid Istiqlal, ada katedral di dekatnya. Tidak ada yang Islam masjid bersaingan dengan masjid yang lain, tidak ada terjadi. Kecuali agak renggang jauh tempatnya. Itu yang terjadi pada pendengar. Masya Allah. Mereka heran. Kok begitu terjadi di Lombok gitu katanya. Kenyataannya demikian. Baik. Kita lanjut. Gimana Ibu M. Syafi'i? Mudah-mudahan sehat walafiat. Juga Pak Masri, Ibu Hajah Roshidah, Ibu Ariful Adi, semuanya bahagia, selamat, sehat walafiat. Musami yang sudah menyampaikan sumbangan untuk anak yatim dan sudah nyantuni kemarin dengan ibu-ibu jompo. Karena Nabi mengatakan, ittaqullah fi dhaifaini, buktikan kau takwa kepada Allah, peduli pada dua hamba Allah yang lemah. Siapa? Anak yatim dan kaum jompo. Kaum jompo dan anak yatim baru terbukti takwa kita. Tidak hanya dilihat takwa kita dari kening kita yang hitam, terlalu banyak sujud. Tetapi dilihat juga bagaimana pedulian kita pada anak yatim dan kaum miskin, kaum jompo. Baru terbukti benar-benar tertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga seperti itu kita. Amin. Allahumma amin. Tanyaan berikut. Pak Tuan Guru Tiang Zainuddin mau nanya, apakah najis pupuan ni bahasa Inggris ni apa? Cucian baju atau yang lain yang kita rendam pakai bak atau ember, lalu ada anjing minum di ember tersebut tempat kita merendam cucian. Apakah najis baju kita yang direndam itu serta baknya atau ember tersebut? Dan apabila tidak disertu, apakah kedua tangan kita juga ikut najis bila memegang cucian najis tersebut? Kita jawab betul dan betul. Pakaiannya najis, air di ember najis, embernya najis, tangan yang memegang cucian itu juga najis semuanya. Najis mughallazoh. Satu 7 kali. Salah satu campur dengan tanah. Kan Nabi mengatakan, tuhuru ina yahadikum zawalawapil kalbu an yakcilau sab'a maratin ulahu nabi turah. Sucinya bejana kalian dapat air kalian apabila jilat anjing, yaitu dibasuh 7 kali, satu di antaranya bercampur dengan tanah. Semuanya najis. Ember najis, airnya najis, cucian najis, tangan yang mencuci najis, semuanya wajib disertu, dibasuh. Kecuali tempat minumnya anjing itu lebih 2 kolah. Ini kan bak, ember, tak mungkin 2 kolah isinya. Maka semuanya jadi najis, mughallazoh, wajib disertu semuanya. Risikonya kan itu, hati-hati menaruh sesuatu kan sampai nanti kena najis anjing. Entah itu karena dia minum, entah itu dia kencing,
atau sebab yang lainnya. Demikian pada anda yang bertanya, okay? Hati-hati. Ingat sabda Nabi, aktsaru azabil qabri minal baul, akbaru azabil qabri minal baul. Okay? Siksa kubur yang paling banyak gara-gara kencing, siksa kubur yang paling hebat dahsyat gara-gara kencing alias suci ngejis. Kurang peduli terhadap suci ngejis, sebabkan azab kubur paling banyak gara-gara kencing. Okay? Remeh, temeh, tapi azab kubur paling banyak gara-gara kencing sabda Nabi. Nah, itu hati-hati pada kencing. Okay? Baik kencing sendiri, kencing anak dan seterusnya. Terima kasih kepada pelinggih. Baik, okay? Ambil minum. Bagaimana hukumnya orang yang menggunakan hasil curian, hasil rampokan, atau hasil korupsi, hasil yang sejenis dipakai untuk kawin, untuk bangun rumah, beramal, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka juga rajin ibadah, kadang-kadang juga pejuang bangsa. Ya Allah, yang kita cintai. Masya Allah. Nabi bersabda, la yaqbalullahu hajja rajulin wala umratahu wala zakatahu wala infaqahu wala sadaqatahu min riban au syarikatin au gululin au khianatin. Allah tidak nerima haji dan umrahnya seorang, tidak nerima zakat seorang, sedekah seorang, infak seorang, memerdekakan budaknya seorang kalau diambil dari uang hasil min riban, hasil riba, raswatin, sogok suap, syarikatin, hasil mencuri atau korupsi, gululin, hasil tipu daya, au khianatin, hasilnya berkhianat. Semua amal ibadah tidak diterima Allah. Kalau dia beli pakaian dari hasil haram untuk kainnya solat, baju solat, songkok solat, sandal solat, semua solat dikerjakannya tidak diterima Allah Ta'ala. Manishtara sauban bi'asyarati darahim. Siapa membeli pakaian, kain solat, harga 10 dirham. 1 dirham haja haram, 1 dirham haram, 9-nya halal. Selama dia pakai pakaian itu, lama itu solat tidak diterima Allah. Ya Allah, banyak sekali akan kena kita. Solat tidak diterima Allah. Betul kita rajin solat, tapi solatnya tidak diterima Allah. Kenapa? Ada unsur haram sana. Apalagi 1% haram. Hanya 10% haram, 90% halal. Semuanya solat tidak diterima Allah Ta'ala. Gitu. Nabi Allah berfirman hadis qudsi, siapa bersedekah dengan hasil haram, sedekah dengan uang haram, hasil haram, sama dengan yaitu orang-orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Siapa yang bersedekah dengan uang haram sama dengan orang-orang yang mencuci pakaiannya dengan air kencing bil baul. Mana mungkin suci, mana mungkin bersih, mana mungkin harum, itu bau kencing. Tidak suci pakaiannya. Itu juga orang sedekah dengan barang yang haram, maka tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya, bahkan berdosa dia sedekah dengan yang haram. Inna Allah Ta'ala taibun la yaqbalu illa taiban. Punya Allah maha baik, hanya terima sesuatu yang asalnya baik, tujuannya juga baik. Itu tinggi. Beramal untuk masjid, madrasah, tapi dari hasil yang haram, tak ada nilai pahalanya sama sekali insya-Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalika. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, demikian Pak Hanafi di panggung undangan. Yes. Baik. Siapa gerak? You ada salah SMS ini keluargaku kita kirim SMS. Okay. Diperhatikan kepada siapa kita kirim SMS, jangan sampai keliru. Ya, semoga Pak Ustaz diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, amin. Mohonnya amalan apa yang mesti kita kerjakan agar iman kita tidak kendor, lebih-lebih tempat kita bekerja, dan apa doanya Pak Ustaz dari Bagi Payung Timur.
Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, yang menguatkan keimanan kita adalah banyak zikir pada Allah. Okay? Dengan kita banyak zikir pada Allah, untuk membina kita punya iman. Ngerjakan segala perintah Allah, jauhi larangan Allah. Banyak zikir, banyak doa, itu akan menguatkan keimanan kita. Salah satu doa yang diajarkan Nabi supaya kita kuat iman, yaitu doa yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira qalban syakira ilman nafi'a malam taqabbala rizqan wasi'a taubatan nasuha taubatan qablan maut rahmatan indal maut maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal fauza bil jannah najat minan nar wal afwan dan hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam, okay? Waktu beliau dah makan buah larangan sehingga diusir dari sorga, turunkan di sorga, okay? Turunkan ke bumi dari sorga. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana ta'lamu hajatina faqtina sulana ta'ma fi amsina faqbil lana dhunubana wa inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qulubana yaqinan shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana lama qaddamtahu lana radina bima qasamtahu lana anta waliyuna fid dunya wal akhirah waffana muslimin wal hikna bisalihin. Itu doa Nabi Adam yang menyesali perbuatannya sudah makan buah larangan di sorga, hingga Allah turunkan ia dari sorga ke muka bumi bersama istrinya. Itu doanya, mohon dikuatkan keimanannya oleh Allah Ta'ala, hingga tidak tergelincir lagi, salah lagi dalam kehidupannya. Okay? Itu dia para pendengar doa kita pada Allah Ta'ala. Okay? Mudah-mudahan kita bisa berdoa seperti itu. Terima kasih dari Bagi Payung. Selalu zikir pada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dan banyak yaitu berdoa pada Allah Ta'ala. Dengan doa mohon dikuatkan iman kita. Qul ma'inni ala zikrika syukrika husni ibadatik. Itu juga doa mohon kuatkan keimanan. Bagi Payung, ya, masih ada waktu, Pak Tuan Guru, apakah kegunaan sujud sahwi? Sujud sahwi yang sujud karena lupa, tapi orang yang sengaja meninggalkan suatu perbuatan sunat abad juga walaupun sengaja tetap sunat sujud sahwi. Umpama ada orang sengaja tidak tahiyat awal, sengaja tidak membaca doa kunut, maka tetap sunat sujud sahwi. Atau lupa kunut, lupa tahiyat awal, dia sunat sujud. Atau dia lebih rakaat, dia mestinya solat maghrib 3 rakaat, 4 rakaat dia kerjakan, maka sebelum dia salam sujud sahwi. Atau ragu-ragu apakah sudah 2 rakaat, 3 rakaat, maka ambil 2 rakaat yang meyakinkan, nanti tambah 1 rakaat lagi, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Supaya apa? Supaya kecelik setan atas perbuatan yang bikin kita was-was, ragu-ragu di dalam solat kita. Masya Allah. Itu dia. Sujud sahwi menutupi kekurangan yang ada pada ibadah kita. Tapi kekurangan itu adalah yang wajib, maka kita harus tambah. Yang wajib itu tambah. Pama kita ragu-ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, anggap 3 rakaat, tambah 1 rakaat. Kalau itu solat isya, solat zuhur, solat asar umpama. Siti Maryam, Pak Ustaz, kalau orang tua yang umurnya kurang lebih 100 tahun sudah meninggal dan saat itu dia belum sempat mengqadha puasanya, maka wajib bagi anaknya mengqadakan puasa orang tuanya atau cukup dengan membayar fidyah saja? Penjelasan betul, cukup fidyah saja. Walaupun tidak dikadokkan, fidyah saja. 1 hari 1 mode. Kalau 1 bulan berarti 30 mode, kurang lebih 25 kilo itu. 1 bulan Ramadan fidyahnya yaitu 30 mud 25 kilo. Kalau 2 kali Ramadan, 3 kali Ramadan, kalikan saja. Kali 25. Kalau 4 tahun, 4 kali puasa, dia tidak pernah puasa, maka 4 kali
Repek. Masya Allah. Lanjut. Ada seorang ustaz asal Bima, tinggal Jakarta, tapi dia nauzubillah murtad. Rasulullah SAW dicaci maki. Bagaimana ustaz? Tuan guru hajat di pengadangan. Apa kata kita? Wa na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalika. Jangan sampai kita murtad keluar dari Islam. Kalau di negara Islam orang murtad dia dibunuh dia. Bukan negara kita, bukan negara negara Pancasila. Ya, silakan. Dia akan terima nanti. Dia akan merasakan akibat pada murtadnya itu. Mati batinnya, jiwanya, hatinya tidak akan pernah tenteram. Selalu galau, stres, depresi. Bisa jadi nanti dia mau bunuh diri karena dia keluar dari Islam. Wa na'udzubillah, tidak apa-apa. Silakan dia keluar dari Islam. Tapi yang lain banyak masuk Islam. Kita tidak usah terpeduli amat. Tetapi kita bina saudara kita yang lain, keimanan keislamannya, kita adakan dakwah, ngajian dan seterusnya supaya umat Islam yang lainnya kiranya mereka itu tetap mantap keimanannya. Apa tanda orang mantap keimanan? Ada 5 tanda orang mantap keimanannya. Saya pernah dapat pengajian dari seorang Cina yang masuk Islam dan dia jadi ulama. Namanya Ki Haji Lim Kim Bi dari Jakarta. Kita undang dakwah di Masjid Agung Al-Mujahidin dulu. Dia memberikan ceramah. Tanda orang mantap keimanannya, katanya orang Cina ulama tapi Cina kalah kita. Pertama, orang itu taat solat, taat ibadah, solat 5 waktu terutama. Yang kedua, yaitu bakti pada kedua orang tua. Tanda orang mantap iman, bakti pada kedua orang tuanya. Hormat pada orang tua, baik orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yang ketiga, taat pada pemerintah. Taat pada pemerintah selama diajak, disuruh pada yang baik-baik. Yang ketiga, yaitu dia bermanfaat kepada sama. Bermanfaat pada masyarakat, pada negara, pada umat. Yang kelima, warahmatu li jami'il muslimin, kasih sayang kepada sama mukmin muslim. Itu tanda orang mantap keimanannya. Jadi dia yang keluar dari Islam itu berarti imannya tidak mantap, imannya tidak beres, imannya tidak baik. Silakan dia keluar dari Islam karena imannya tidak beres. Tapi justru yang masuk Islam orang-orang yang mantap keimanannya, orang yang yakin akan kebenaran agama Islam, kebenaran Allah dan Rasulnya, silakan. Yang keluar, mereka tidak mantap iman, justru yang masuk mereka yang punya keyakinan, istiqomah, ikhlasnya masuk Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Gitu. Baik para pendengar, itu pengadangan. Ya. Kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah beri petunjuk pada siapa dikehendaki, Allah beri kesesatan pada siapa dikehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai. Allah beri petunjuk pada siapa yang dikehendakinya oleh Allah. Orang itu tidak beri petunjuk oleh Allah sehingga dia keluar murtad. Tak apa-apa. Tapi Allah akan berikan tunjuk pada siapa yang dikehendaki. Orang Cina justru masuk Islam, orang-orang lainnya justru masuk Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Gitu. Baik. Baru-baru ini saya didatangi oleh teman. Maaf. Teman ini dulunya adalah seorang agama Hindu. Sekarang dia sudah masuk Islam. Dia datang ke rumah saya. Dia sama istrinya. Kemudian dia nyampaikan keadaan problemanya. Karena masuk Islam, dia tidak senangi keluarganya. Dia minta bantu pada kita. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Kita bantu menurut kemampuan yang ada pada kita. Kita bantu menurut kemampuan yang ada pada kita. Karena dia masuk orang yang mu'allab, dijinakkan hatinya dalam agama Islam. Tapi karena dia tidak disenangi oleh keluarganya, ya kita bantu.
Itu kewajiban kita umat Islam, memberikan bantuan pada saudara-saudara kita yang mu'allaf, artinya sedang dijinakkan hatinya masuk dalam agama Islam. Satu keluar, banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah. Baik para pendengar, kita lanjut. Ada masih waktu, tinggal sekecet. Dari siapa? Buat Tuan Guru, semua tetap sehat walafiat. Amin. Tanyaannya, apa hukumnya seorang istri menyuruh suaminya menyuci pakaian dan menyuruh suaminya memasak? Wassalam, Zainal Arifin, Dasan Rendang, Montong Baan Selatan, Sikur. Apa tidak boleh seorang suami mencuci? Mohon maaf, saya selalu mencuci pakaian saya sampai saya setua sekarang ini. Sekali-sekali nyuruh istri, saya sendiri mencuci. Kenapa? Pahala, ibadah. Nabi juga begitu. Nabi mencuci pakaian sendiri. Nabi juga nyapu. Nabi juga sekali-kali masak juga di dapur. Tidak ada salahnya. Okay? Yang tidak mungkin bisa dikerjakan kaum lelaki kan hamil. Okay? Melahirkan, menyusukan, ya itu dah kodrati namanya. Yang lain tu bisa dikerjakan oleh laki, kenapa enggak? Pergi, saya dulu-dulu suka pergi belanja ke warung. Nabi juga suka belanja ke pasar. Nabi suka belanja ke pasar. Tak apa-apa, enggak ada kata orang. Mencuci juga, mencuci silakan. Nyapu silakan laki-laki. Enggak terlarang. Itu semuanya ibadah. Kalau fikir itu adalah ibadah, nilai ibadah, kenapa kita merasa canggung sebagai seorang suami mencuci, nyapu, ngepel, menjemur pakaian, pama kalau ada sempat. Tidak apa-apa. Boleh-boleh aja. Seorang istri tak tolong, tapi jangan dengan cara kasar. Kanda sayang, tolong deh, cuci pakaiannya dulu sekali ini. Saya mau pergi ke pasar belanja. Kan bagus itu. Sekali-sekali masak bareng-bareng. Nabi pernah masak bareng-bareng Siti Aisyah di dapur. Nabi tanya, ya Aisyah, ya Humairah, Ummu Ahmad, Ummul Mukminin, apa yang kita makan sekarang ini? Ya Rasulullah, kalau gitu kita makan bersama. Belum boleh ya Rasulullah, kenapa belum dimasak? Kalau gitu mari kita masak bersama. Mari kita masak bersama. Nabi masuk dapur sama Siti Aisyah, masak bersama. Boleh demikian, itu bagus, kerjasama namanya. Masya Allah. Jadi boleh apa yang disebutkan sini, nyuci pakaian. Saya cuci pakaian. Nyuruh suaminya memasak, lah kelansotan. Kalau sekali-sekali masak bersama boleh. Tetapi kan sudah ada tugas diferensiasi kerja. Istri kasur, sumur, dapur. Suami pergi cari kerja, cari nafkah, cari uang di kantor, di sekolah, di pasar, di mana. Tiada pembagian kerja dong. Masa semua harus dikerjakan oleh satu-satu? Tentu tidak. Ada bagian di rumah, ada bagian di luar rumah. Suami tukang cari uang, istri tukang ngabisin uang. Nah gitu. Kan tidak tersinggung ibu-ibu. Karena memang tugasnya habiskan uang, belanjakan uang. Tidak marah kan? Tidak. Untuk masak, silakan ibu-ibu. Untuk mencuci ya, suami pergi keluar rumah cari uang, istri mencuci di rumah. Masa keberatan? Enggak. Tapi kalau sekali-sekali suami mencuci, suami ikut serta memasak, enggak apa-apa, bagus itu. Itu namanya kerjasama yang indah. Harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu dia. Dari Dasan Rendang, Montong Baan Selatan, Sikur. Masya Allah. Terima kasih pada anda. Ini sekaligus jadi pelajaran pada kita kaum laki-laki yang manjat jadi laki-laki. Sekali-sekali nyapu, sekali-sekali cuci, sekali-sekali isi jeding, sekali-sekali apalagi menjemur bantal. Kaum laki-laki boleh, tidak apa-apa. Kali-kali ikut bareng-bareng memasak di dapur. Tidak apa-apa. Nabi berikan contoh seperti itu. Baik, terima kasih kepada Sikur, Montong Baan Selatan.
Ya. Gimana ceritanya sana lalu makbul. Okay? Sama-sama dulu jadi penyiar juga. Penyiar juga di Idola atau di RSPD dulu. Okay? Mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi sekretaris atau jadi ketua cabang NW Kecamatan Sikur. Apakah kita berdosa menonton orang berjangu hamba Allah penakar? Kalau nonton yang biasa-biasa, kenapa? Pama orang berjangu malam-malam ke rumah mertuanya. Si pengantin laki perempuan datang pama dari penakar ke Mas Bagi berjangu. Kita nonton orang berjangu, kita ikut hadir, tak apa-apa, bagus. Kan nilai silaturahim. Kecuali kita nonton pakaiannya yang tidak nutup aurat, terbuka aurat, kemudian caranya juga melanggar ketentuan agama, nari-nari, joget-joget, ya itu yang tidak benar. Tapi kalau orang baik-baik datang berjangu ke rumah mertuanya, bagus. Itu kan nyambung silaturahim namanya. Antara keluarga si laki, keluarga si perempuan. Bagus. Tetapi yang dilarang, cara berpakaian, cara bergaulnya, dan lain-lain. Sampai meninggalkan solat. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau berjangunya, silaturahimnya, tentu boleh-boleh saja. Penakar. Masya Allah. Masih ada kesempatan? Apakah ibu bapaknya ikut berdosa anak-anaknya seorang pemabuk, hamba Allah penakar? Kalau tidak pernah dididik, tidak pernah diajar, tidak pernah disekolahkan, ya dosa bagi orang tua yang tidak memberikan didikan agama. Tapi kalau sudah dididik, bahkan sampai masukkan pondok pesantren, perguruan tinggi, terus karena pergaulan yang salah, yang keliru, maka tanggung jawabnya si anak, anak yang tanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Kenapa? Karena salah pilih kawan bergaul. Anil mar'i la tas'al was'al an qarini fainal qarina bil muqarini. Ya tadi tentang di seorang jangan tanya langsung orangnya, tapi lihat siapa temannya. Karena sungguhnya seorang selalu nurut sifat-sifat temannya, kawannya, sahabatnya, teman bergaulnya. Kalau bergaulnya orang saleh ya saleh, gaul dengan orang taat ya taat, kalau orang bejat ya bejat, maksiat ya maksiat. Karena itu pilih-pilih kawan bergaul. Imam Hasan Basri, Syekh Hasan Basri mengatakan kalau anda mau bahagia maka 5 macam harus peduli. Pertama, aksiru min subati sholin. Banyak-banyak kalian bergaul dengan orang soleh-soleh, orang alim-alim. Anda akan jadi orang baik dan bahagia. Kedua, aksiru min tilawatil Quran. Banyak-banyak kalian baca Al-Quran. Anda akan menjadi orang bahagia, orang mulia. 3, aksiru min qiyamil lail. Banyak-banyak bangun waktu malam, solat tahajud, solat witir. Kemudian berikutnya, aksiru min ihla'il batni. Banyak-banyak mengosongkan perut, jangan melak, banyak makan. Yang keempatnya, aksiru minat tadarru'i qubaila subhi. Banyak istighfar sebelum subuh, maka anda akan menjadi orang mulia, orang baik-baik. Itu Syekh Hasan Basri, seorang ulama tasawuf yang terkenal itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat ulama sufi. Ada satu paham sekarang yang mengatakan, yaitu haribus saufiyata qabla an tuharibul yahuda. Perangilah orang-orang yang suka bertasawuf sebelum kamu merangi orang-orang Yahudi. Masya Allah. Kok begitu paham dalam Islam seperti itu? Mana mungkin kita bisa toleransi kalau begini? Bisa kerjasama, kesetaraan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita senang tasawuf, kita senang tarekat, kita senang amalan-amalan seperti Imam Ghazali. Sekarang disuruh diperangin sebelum merangi orang Yahudi, Israel. Masya Allah. Kok begitu rendahnya orang bertasawuf, orang tarekat, juga orang bermazhab. Taklidul madhahib minasyirki. Mengikuti madhab itu adalah syirik yang semua umat Islam di Lombok
bermadhab, semuanya syirik menurut faham mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mana mungkin kita toleransi kalau begini? Kenapa kita sebut syirik, diperangi dan sebagainya dikit-dikit, yaitu dolalah finnar bid'ah. Masya Allah. Na'udzubillah min dalika. Baik para pendengar, bentar lagi kita akan berpamitan insya-Allah. Masih ada waktu sedikit. Moga Pak Tuan Guru dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Saya mau tanya, ada orang di kampung saya merasa dirinya jadi ustaz. Dikit-dikit dia bicara selalu mengeluarkan hadis. Tapi sebaliknya dia mulutnya lebih mulut perempuan. Suka umpat ke sana kemari. Mohon penjelasan hamba Allah dari turun tangis. Masya Allah, Suangi Timur. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada firman Allah dalam hadis qudsi yang menyatakan bahawa orang-orang yang suka caci maki itu tidak ada tempat dalam syurga. Allah berfirman dalam hadis kursi, ya bani Adam, ma khalaqtun niran illa likulli kafirin. Hai anak Adam, aku tidak ciptakan neraka kecuali untuk orang-orang kafir. Namamin, untuk orang-orang suka caci maki, mengumpat, menggonjing, sana kemari mengadu domba, nyebarkan aib cacat celahnya orang. Nomor dua, namimah namanya. Adkhulul jannah qattatun namamun. Tidak masuk surga orang-orang suka ngumpat, gunjing, ngadu domba, kesana kemari, menjelek-jelekan orang. Tidak akan masuk surga. Dan Nabi mengumpat kesana kemari. Dan yang ketiga, tidak masuk surga juga, alias akan menjadi penghuni neraka. Firman Allah, yaitu akun, orang-orang yang suka durhaka pada orang tuanya. Kemudian murai, orang suka riak, sok pamer, syirik kecil. Kemudian mani'uz zakat, orang-orang suka iaitu melalaikan zakat, tak mengeluarkan zakat, tempat mereka di neraka. Firman Allah dalam hadis kursi. Kemudian azani, orang-orang jadi pelacur, pezina, peselingkuh. Aklu riba, neraka itu adalah aku jadikan untuk orang-orang yang suka jalankan riba. Firman Allah dalam hadis kursi. Masyaribul khamri, dan juga tukang teler, mabuk, nginam beram, narkoba, neraka tempatnya. Firmannya Allah. Zalimul yatim, orang menzalimi anak yatim, nyakiti anak yatim, merampas hak-hak hartanya anak yatim. Ajirul ghadir, neraka aku jadikan untuk orang-orang jadi pegawai, pekerja, buruh, karyawan, karyawati yang tidak jujur, yang tidak disiplin, tidak taat, tidak bakti pada aturan. Kemudian naihah, perempuan-perempuan yang suka meratap, menangis, melolong, ditinggal mati suaminya, anaknya atau orang tuanya. Kalau nangis tidak apa-apa, tapi ini melolong kayak anjing tengah malam. Wah, nauzubillah. Kemudian juga neraka aku ciptakan untuk orang-orang mu'zil jiran, orang suka nyakitin tetangganya, bagi mereka adalah api neraka. Illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Kecuali mereka bertobat, beriman, beramal dengan amal saleh, mereka bebas daripada azab neraka. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Oleh karena itu, mari kita hindarkan. Nabi SAW pernah liwat di kuburan. Tadinya Nabi senyum simpul sama para sahabat. Tahu-tahunya apa yang terjadi? Itu Nabi liwat di kuburan, Nabi menangis. Nabi kita menangis. Ya Rasulullah, ma yubkika, apa yang menyebabkan pelingkih nangis ya Rasulullah? Ama atas mau mas mau, apa kalian tidak dengar apa yang ku dengar? Tidak ya Rasulullah, kami tidak dengar apa-apa. Hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima. Sungguhnya dua orang sedang siksa di kuburan ini dengan siksaan sangat pedih. Karena dosanya ringan. Apa dosanya Rasulullah? Kan ahduma lastanziu minal baul. Yang satu hati-hati dari kencing. Yang satu yaitu yuzina bisanihi,
selalu nyakitin orang dengan lidahnya, yamsi bainahum binamimah, kesana kemari untuk adu domba orang, fitnah orang, jelek-jelekan orang. Nabi suruh sahabat ngambil pelepah korma, taruh satu pelepah korma di atas kubur yang ini, taruh sini yang satu. Sabda Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, ayam pauhma, apa bermanfaat pelepah korma ini pada almarhum dalam kuburnya? Nabi mengatakan, na'am, yuhaffafu anhuma madamata ratbataini, diringankan azab dan siksa bagi kedua almarhum ini selama pelepah korma itu masih hijau, masih basah. Kok bisa pelepah korma meringankan azab orang dalam kubur? Sama dengan bunga, kita taburkan bunga yang masih basah di atas kuburannya. Kenapa diringankan azab selama pelepah korma atau bunga itu masih basah? Kenapa? Karena semua makhluk Tuhan bertasbih pada Allah. In kulli syai'in la yusabbihu bihamdi. Semua makhluk Tuhan bertasbih pada Allah. Tasbihnya itu menyebabkan diringankan azab bagi almarhumah di dalam kuburnya. Tu dia. Jadi supaya mereka diringankan azab, taruhlah yaitu ranting-ranting pohon masih hijau, atau taruhlah bunga dan sebagainya, atau mungkin tanam tanaman di atas kuburnya supaya nanti dia bertasbih meringankan azab bagi almarhumah di dalam kuburnya. Gitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Demikian kepada peninggi. Jadi orang seperti itu jaminannya adalah tidak masuk syurga, suka ngadu domba, suka fitnah, suka caci maki, suka nyebarkan aibnya orang. Itu namanya namamun qatatun la dukhulul jannah, tidak masuk syurga. Orang suka ngadu domba, menjelek-jelekan orang, fitnah orang, nyebarkan aib orang. Itu dia. Aib, cacat celak, dosa yang pernah dilakukan orang, maka lam yamut hatta yamal. Sebelum orang itu mati, dia mati juga akan berbuat yang sama. Dia akan berbuat yang sama yang dia cela, hina saudara yang telah berbuat keliru dan salah. Dia juga akan mengalami yang sama sebelum dia mati. Itu jawaban Nabi SAW. Oh, na'udzubillah min dzalika. Baik para pendengar, terakhir, saya punya kakek sudah 2 sekali. Dah lupa segalanya. Bahkan solat pun dia lupa. Apakah nanti kalau dia mati, solatnya itu akan dipidiahkan dari penaka. Orang meninggalkan solat, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dikabokkan dan ada yang mengatakan dipidiahkan. Silakan dipidiahkan atau dikabokkan. Boleh salah satu dari kedua-duanya. Dipidiakan, dikabokkan. Tapi kalau orang sudah tidak wajib solat, umpama orang itu gila, orangnya gila, tidak wajib solat, maka tidak perlu dikabokkan, tidak perlu dipidiakan, karena sudah tidak wajib solat, lupa diri sudah, tidak punya akal, tidak punya pikiran, maka tidak perlu repot kabokkan solat, pidiakan solat, karena hilang akal. Yang wajib solat kan orang berakal. Kalau orang tidak punya akal lagi, maka tidak wajib solat. Tidak perlu dikabok, tidak perlu didiakan. Demikian kepada anda di Penaka, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah dapat yang sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat gunanya bagi kita sekalian. Di HP saya masih ada pertanyaan belum kita jawab. Tidak banyak. Hanya sekitar 6 pertanyaan. Moga-moga pada malam akan datang dapat menjawabnya lalu waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya moga-moga cukup turun hujan daerah kita supaya para petani kita segera dapat nanam padi di sawah masing-masing. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahu a'lamu bissawab wallahu al-muwaffiq wal hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum wal hadi la sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.